tahu misalnya di harga segini saya meresikokan berapa persen. Seperti itu ya. Jadi ketika kita tahu resiko, maka kita tenang. Nah, tadi di grup, terutama di grup WhatsApp, banyak yang tanya, kok kayak enak banget gitu kan? Ya entry kayak enak banget, ada yang bilang gitu. Padahal bukan enak, tapi saya setiap kali saya mau cek atau setiap kali saya mau buy, sudah hitung resikonya. Contoh misalnya, saya di transaksi ini meresikokan 500.000. Jadi kalau misalnya terjadi kesalahan sell atau kesalahan buy, malah harganya naik, maka saya meresikokan 500.000. Jadi kalau udah 500.000, ya udah saya close. Nah, itu salah satu contoh yang saya lakukan. Apalagi kalau saya entry-nya beberapa layer, teman-teman. Kalau saya entry beberapa layer, maka saya hitungnya total kerugian dari layer itu. Misalnya 5 layer nih, saya meresikokan 2 juta misalnya. Ya udah, kalau dari 5 layer itu nyentuh 2 juta, maka saya close ke posisi. Nah gitu, teman-teman. Itu yang saya lakukan. Itu intermezzo aja. Karena gini, kalau bagi saya nih, lebih bagus, lebih baik kita secara tahap demi tahap membesarkan akun kecil. Setelah kita punya akun kecil, akun berkembang, maka trading kita berarti udah benar. Nah, kalau trading kita udah benar dengan deposit apapun, maka bisa menjadi berkembang atau mendapatkan profit. Jadi jangan sampai kita trading itu tebak-tebakan. Itu kalau menurut saya. Karena kalau misalnya kita tebak-tebakan, apalagi di awal kita baru memulai kenal dengan yang namanya market forex, kita masih baru ya, kita masih baru banget di awal, kita udah tebakan misalnya. Yang penting saya modalnya kecil tapi saya ingin profitnya gede misalnya. Apalagi kalau gitu, itu kalau menurut saya salah ya. Kalau menurut saya salah. Jadi makanya saya bilang kan, udah kita teman-teman sekarang semuanya belajar dari pola yang sama, belajar yang sama yang saya ajarkan kan, ibaratnya gitu. Tetapi tolong teman-teman melakukan yang namanya backtest ya, melakukan yang namanya backtest atau uji coba transaksi. Dan kalau bisa backtest itu di yang namanya jurnal. Tahu nggak jurnal? Dicatat. Biar apa? Biar kita paham gitu. Jadi dicatat. Jadi kita buat yang namanya jurnal. Dicatat buat apa? Supaya kita paham. Itu ya. Sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan setupnya masing-masing. Kalau kita udah ketemu setup, kalau kita udah ketemu caranya masing-masing, titik trinya udah ketemu, itu teman-teman sudah mendapatkan yang namanya harta karun di trading forex. Ya, jadi sudah mendapatkan harta karun di trading forex ini. Tugas kita adalah menemukan harta karun dari apa yang saya ajarkan. Itu ya. Jadi pertama manajemen tentu sangat penting. Yang kedua nanti baru analisa gitu ya, teman-teman. Oke. Yang berikutnya ada yang nggak dari sini, Pak, bagaimana cara membuat yang namanya trading plan? Kan ada yang nanya, saya putar trading plan terus. Selama teman-teman belum punya trading plan itu adalah acuan ya, acuan. Selama teman-teman belum punya trading plan, itu kita ngaco terus ngentrinya, nggak bakal benar. Dan setiap hari akan kebingungan. Tapi kalau kita udah punya trading plan, maka kita punya buku panduan gitu loh. Jadi trading plan ini dibuat sebagai SOP-nya kita dalam melakukan transaksi. Termasuk jamnya, jam berapa aja saya trading. Makanya kan sering kali
mendapatkan profit itu hampir setiap hari di jam subuh. Itu adalah sudah menjadi bagian dari trading plan saya. Jadwal tradingnya saya sering banyak, kadang di subuh itu banyak dapat profit. Gitu ya. Terus di agak-agak pagi, tapi sekarang ini saya di jam 8 pagi sampai jam 7 pagi sampai jam 9 atau setengah 10 itu jarang-jarang melakukan transaksi. Karena saya berbenturan dengan nganter anak sama olahraga gitu ya. Paling juga nanti saya ngintip-ngintip di jam 11 dan itu pun saya sudah ganti akun biasanya teman-teman. Saya ganti akun dengan akun yang saldonya kecil. Aduh, masih mer. Akun dengan saldo kecil teman-teman. Misalnya kalau yang di jam subuh itu saya pakai akun yang ada sekarang, akun tabungan Fortuner, ada akun untuk bensin itu udah lumayan gede. Nah, siang saya biasanya pakai akun bunga puri, akun sen gitu kan. Nah, itu teman-teman. Ya lalu nanti masuk sore atau malam itu barulah saya ngegaspol lagi menggunakan akun-akun yang targetnya belum tercapai. Dalam hal ini akun-akun yang targetnya belum tercapai. Teman-teman, ada satu hal yang harus dicatat. Saya itu setiap hari dari setiap akun punya target minimal 5-10%. Gede lah ya. Dari per akun itu ya. Kalau ya sama seperti dulu ketika awal dulu saya trading juga, saya punya akun sen. Dulu saya trading dengan modal berapa ya? Modal kecil saya nggak 1 juta modalnya waktu itu teman-teman. Saya dulu dengan modal yang sangat kecil waktu awal-awal juga ya. Saya akun kebetulan waktu di tahun 2018 2017 lah ya, waktu saya lagi di Bandung itu belum ada akun sen kalau nggak salah, karena waktu itu saya bekerja juga pakai korek kalau nggak salah ya. Nah, sekarang ada akun sen. Jadi ketika saya akun kecil, saya besarin pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Kemarin juga pas saya mulai lagi trading tahun 2023 awal, ya mulai lagi trading kan saya tahun 2023 awal. Nah itu saya nggak pakai deposit puluhan juta teman-teman. Enggak, saya paling lebih waktu itu kalau nggak salah pakai 1,5 juta. Saya nggak pakai duit gede gitu, tapi saya sabar bertambah 5-10% per hari. Kalau udah tercapai 5-10%, udah saya nggak melakukan lagi. Paling juga saya cari ilmu edukasi gitu ya, saya diskusi dengan mentor saya atau saya mempelajari kayak di YouTube gitu kan. Lalu kalau ada yang belum saya mengerti, saya tanyakan ke mentor. Jadi kalau hari ini saya membuat grup edukasi di Amasi Club ini, kalau teman-teman merasa saya bisa diajak diskusi, teman-teman tanya ke saya. Dari hasil teman-teman praktek. Teman-teman misalnya, teman-teman praktek nih. Dalam satu hari ini misalnya praktek menggunakan teori SNR misalnya dengan para EMA misalnya. Ada yang belum mengerti, bisa ada. Karena saya juga dulu ketika awal belajar gitu. Tiap hari saya harus ada progres yang saya dapatkan. Jadi di luar yang namanya hasil daripada praktek saya sendiri. Nah, oke. Sekarang saya itu jadi buat trading plan, udah gitu supaya tahu risiko berapa gitu. Kan itu wajib tiap ente. Saya akan kan misalnya 2% kan. Itu ujung-ujungnya kan dalam bentuk dolar atau rupiah kan. Saya akan meresikokan misalnya 300.000, saya akan meresikokan misalnya 400.000. Ya resiko dulu yang teman-teman tentukan sebelum sell buy. Karena kebanyakan daripada kita teman-teman yang trading salah buy, bahkan bingung ini notnya berapa ya kan gitu. Itu ditentukan setelah teman tahu risikonya berapa ini. Saya entry sekarang, saya akan melakukan berapa persen. Itu. Jadi pertama
dulu risiko. Ya kalau sekarang saya entry buy dengan resiko 2%. Artinya kalau teman-teman mau ngikuti, teman-teman lihat saldonya teman-teman berapa kali 2%. Kalau saldonya teman-teman misalnya $10.000, akun saya misalnya $10.000, maka 2%-nya berarti 200.000 ya. $100 ya, berarti $200. 2%. Seperti itu. Nah, kalau udah ketahuan, oh saya meresik transaksi 2% atau $200, ya udah berarti lotnya 0,05 misalnya. Saya bikin 2 layer. Berarti masing-masing satu layer itu $100 sen. Nah, risikonya nyali seperti itu. Mudah nggak? Mudah sih. Kalau kita udah transaksi, kita udah pantengin, ya kita tinggal tunggu. Atau kalau mau pasang SL ya SL di sini. Suaranya ada, iya ya, kan ada lagi ya. Suaranya siap. Bang Jen, Kang Jen ya. Oke. Udah jelas ya? Oke, jadi kalau udah jelas, udah paham ya wis. Kita lanjut. Nah, terus satu adalah resiko, terus lagi jam trading juga harus jelas. Saya bukan orang yang termasuk sering melototin chart. Banyak kan teman-teman saya yang setiap hari melototin chart, bahkan sampai live gitu kan, live di TikTok. Saya enggak lah, saya punya aktivitas lain gitu kan, saya olahraga, saya ada nganter anak gitu kan, saya ada healing gitu kan, ya mendingan dipakai gitu. Kita ada edukasi khusus seperti itu ya teman-teman. Termasuk di dalamnya yang namanya trading kan itu kita menentukan risiko. Jadi risikonya ber2% misalnya, rewardnya kita profitnya mau berapa persen ambil, misalnya persen boleh. Tapi kalau misalnya ketika marketnya lagi santuy, ya 1:1 boleh lah. Profit misalnya 200 atau risikonya $200, profitnya juga $200. Oke, lanjut ya. Langsung saja kita ke market dan saya akan tutup layar saya. Oke, bagi perkenalan buat yang baru dan juga temu kangen buat yang lama kita nggak berjumpa karena saya kemarin sakit ya. Nah, jadi mohon maaf. Alhamdulillah sekarang malam hari ini udah ketemu lagi, udah bisa. Mudah-mudahan semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya. Ada yang pesan, Mbah, tolong Mbah candle to candle. Ada nggak yang mau dibahas candle to candle? Ntar kita bahas. Ada juga yang mau bahas MRC, ntar kita bahas. Oke ya, kita langsung saja ke layar. Mana layar? Pem. Boleh terapar enggak? Boleh. Tapi yang mau buy udah jauh, mau masuk ya EMA 200 DM5-nya. Dan RSA-nya juga udah di bawah, ada dua-dua. Yang mau langsung misalnya langsung buy misalnya, ya udah langsung buy. Misalnya saya resikonya di sini misalnya, saya meresikokan 200.000. Ya udah. Lalu saya membuat TP-nya di 200.000, 21:1 deh ya. Misalnya. Udah gini. Nah, ini salah satu contoh. Contoh saya buat SL dan TP.
dengan risk reward 1:1. Hati-hati, ini belum nyampe ke garis EMA put, dia masih mau turun biasanya. Itu contoh ya teman-teman. Jadi yang tadi setiap entry kita buat seperti ini. Kalau misalnya saya lot 0,05, teman-teman udah masuk risiko misalnya, dan saya ingin bikin 2 layer, berarti lotnya tinggal bagi 2, dikecilin, berarti 0,02. Itu bisa seperti itu. Oke. Di 0,5 berapa sih profitnya kita lihat? Udah ambil aja. Itu cuma contoh aja ya. Jadi kalau teman-teman ngentri langsung dipasang batas rugi, batas untungnya, tenang nggak? Kalau menurut saya sih tenang. Barusan kenapa saya close? Karena ini belum nyampe ke garis putih ya. Dia belum nyampe ke garis putih. Kemungkinan mau turun. Kemungkinan mau kesini, hati-hati. Nah, oke. Teman-teman, sekarang mau dibahas candle to candle dulu atau SNR dan MRC? Silakan ketik di Telegram. Candle to candle dulu, SNR atau MRC? Bener kan, Bro? Bagi mereka yang tipe pemberani, ketika masuk garis putih langsung buy, tentunya siap dengan risiko. Bagi teman-teman yang tipe ingin aman, ingin santuy, maka teman-teman kalau mau ngentri, tunggu pola candle, kembalikan kalau lagi begini. Setelah dicek, nah ini berarti untuk entryan atau untuk support yang terdekat ini di mana? Ini. Saya sering bilang ya, buat dulu yang namanya SNR. Dua-duanya, Pak. Siap. Candle to candle dan SNR dan MACD. Berarti ini areanya untuk kita bisa transaksi. Nah, di area ini bisa untuk transaksi, tapi saya harus ngecek yang gede dulu. Satu, pergantian 1 jam sekali. Coba deh kita dulu, ini ada apa dia satunya? Oh, di bawahnya saya buang dulu. Kuat nggak ini? Kalau teman-teman yang mau ngebuy, tunggu di 3859. Itu namanya area support. Ya, itu namanya area support. Di area itu, teman, dan kita coba turunkan ke frame yang kecil. Kalau di frame yang kecil, misalnya di M5, yang kita tunggu apa? Di area garis putih ini, nanti di sini muncul pola candle pembalikan. Ya, jelas. Jadi itu cara menentukan entry-nya. Ini yang belum paham. Ibu Nita nih, Ibu Nita paham nggak? Jadi kalau misalnya sudah ini area support ini, yang dimaksud area support apa sih, Bang? Area support adalah area harga terendah sebelumnya. Tuh kan? Di sini kan, ini adalah area supportnya. Area harga terendah sebelumnya yang menjadi titik pantul pembalikan. Ini namanya area support, Bu. Ya. Nah, tandai, kalau udah ditandain begini, udah masuk di area ini nanti, maka ini kan H1 nih, artinya candle ini 1 jam 1
1 kali. Maka kita geser ke M5 atau ke time frame yang lebih kecil. Untuk apa? Untuk mencari sinyal buy-nya. 5. Dia masih jauh dong, Pak. Iya, ini lumayan sih jauh. Tunggu nanti dia nyentuh ke sini. Pas nyentuh dia ke sini, nanti tunggu ada candle pembalikan. Baru kita bahas. Tapi Bah, saya sibuk. Gimana kalau saya tidak melototin cat? Boleh nggak? Boleh. Gimana caranya? Pasang buy limit di sini. Tuh, buy limit. Kalau buy limit bisa nggak langsung dengan batas ruginya dipasang? Bisa. Langsung aja L-nya diklik. Tuh. Ini lotnya gede, terlalu kegedean ya. Gitu teman-teman. Pasang SL-nya. Saya mau SL-nya di sini, TP-nya misalnya di sini. Satu. Jadi teman-teman mau tinggal pergi, mau tinggal kerja, cara entry-nya pasang sell limit buy limit. Coba deh lihat sekarang candle yang lagi terjadi. Apakah menurut teman-teman yang sebelumnya, candle yang sebelumnya dia ngejebol garis EMA 200 tidak garis putih? Menurut saya tidak ngejebol. Dia mantul. Dia tidak ngejebol body. Tuh. Tuh. Dia tidak jebol body. Biasanya kalau dia tidak jebol body, maka kemungkinan dia akan naik. Tapi kalau mau lebih aman, tunggu ini bikin engulfing M5 yang lagi berjalan. Dia baru berjalan kita 1 menit. Berarti kita harus 4 menit lagi. Gitu ya. Jadi area garis EMA 50, EMA 200, EMA 100. Maka kalau teman-teman bingung menentukan area support atau area resisten, EMA itulah berlaku sebagai support and resisten. Namun yang harus dari catatan kita adalah entry-nya sesuai waktu selesai candle. Karena faktanya gara-gara kita terpesona dengan candle yang lagi bergerak, apalagi kalau harganya agresif, tentunya lupa lihat. Betul tidak? Ayo, siapa yang jadi akhirnya lupa lihat waktu? Kayak kasus yang terjadi sekarang ini. Teman-teman tadi udah ngira ini candle yang sebelumnya udah ke bawah garis putih kan? Ini udah sell banget nih, udah langsung terjun sell banget nih. Ternyata dia malah cuma mungkin. Oleh itu pesan saya sekali lagi, cobain. Kalau kemarin banyak salah, mulai malam ini dan besok seterusnya, teman-teman entry-nya sesuai waktu, yaitu selesai candle. Kalau ini dipantau di M5, artinya ya, ini M5 artinya tunggu candle ini berganti. 20.03 berarti ini butuh sekitar 2 menit lagi. Jangan langsung sell, jangan langsung buy. Gara-gara kita terlalu terburu-buru, nafsu ingin dapat banyak, akhirnya saldo makin gerus. Trading itu nggak bisa dengan apa. Trading itu kita berdasarkan
momentum atau peluang yang masuk. Duh, jaringan jelek, Pak. Oh, bukan di saya, di negara sebelah. Ayo, siapa yang ngaku? Karena saya buru-buru ngentri, tidak melihat waktu, akhirnya yang tanya itu malah jadi yang dikira udah kali malah jadi penulisan. Yang dia malah jebol, wah ternyata di ujung cerita balik lagi naik ke atas, akhirnya kita rugi. Pak Isyanto, ya gak masalah Pak, itu sama dengan saya dulu. Ya saya sampai marahin Pak sama saya juga begitu. Saya suka liar. Ya gak apa-apa ya. Itu sekarang kita ke jalan yang benar ya. Jadi lihat, nah, ini M5-nya ini juga kita belum bisa menentukan apakah ini sel atau buy. Berarti ya gimana kalau begini kita udah belum masih sel atau buy? Tunggu lagi 5 menit ke depan. Kan ente itu seperti itu teman-teman. Tunggu lagi 5 menit ke depan. Jangan buru. Kenapa? Ini saya tidak bisa membaca turun apa naik dengan data yang bisa kita dapatkan dari informasi candle sebelumnya. Dikira tadi yang sebelumnya bikin helping ternyata kan dan ini dia belum jebol juga ya. Lalu bahkan nungguin apa? Nungguin ada helping pola candle pembalikan intinya. Masih kita harus nungguin pola candle pembalikan karena adanya candle untuk memberikan sinyal buat kita. Candle sama dengan info, candle sama dengan bekas harga. Kan gitu, ya nggak? Jadi itu nggak perlu bingung-bingung mikirin ini harus gimana. Ada candle. Kalaupun garis para EMA dan garis RSI kita buang, ada candle. Candle menjadi input kita. Oh, gitu. Kita tengok lagi guys. A1 ini jadi apa? Ya. Ini rendah, panjang, dia jebol 710. Biasanya kalau ada candle yang ngejebol EMA 710 diikuti oleh candle berikutnya adalah dia akan turun. Benar Bang, ini turun biasanya seperti itu. Lalu Bang, kalau saya mau melakukan sell boleh? Boleh-boleh aja. Ya, penting batas resiko. Contoh misalnya, kecilin saya uang. Contoh misalnya, kita sell di sini. Ini gak ada ini contoh ya, ini contoh ya. Lalu saya nah kalau begini es di sini jangan jauh, esnya di sini. Esnya di sini. 50.000. Cukup nggak sih? 50.000. Ini 50.000 hasilnya. Lalu PP-nya ada 1:1. Ini sebenarnya dia ngejar ke bawah ya. Teman-teman coba deh lihat saya dari tadi transaksi. Kalau transaksi begini tenang nggak? Tenang lah gitu kan. Saldo kita akan habis butuh 33 kali transaksi berturut-turut habis. Transaksi kalah habis. Kalau transaksi seperti ini santuy gitu kan, selalu pasang batas risiko, pasang batas rugi. Jelas teman-teman? Ya, jadi dari candle ini kita belum bisa melihat info. Coba kita lihat. Apakah candle yang ini lagi berjalan 2 menit lagi ya? 2 menit lagi akan memberikan dampak untuk kita bisa buy. Kalau kita lihat dari RSI ini di 21 ya, 21 ini. Ya di 20 ini RSI ini. Artinya sudah di bawah 30. Secara
kedalaman dia udah lumayan dalam. Secara buyer masuk, biasanya di area 20 itu buyer sudah banyak yang masuk, biasanya seperti itu teman-teman. Ya, seperti itu. Tuh kan, bener kan? Ini naik ya apa? Kan berarti 150.000. Tadi kita udah profit pas pertama 100 berapa ya? Ya udahlah, udah kuat, jadi saya nggak rugi. Nah minimal kita punya data, punya pegangan seperti itu teman-teman. Jadi trading tenang. Oke, nah jadi ini bisa dijadikan acuan penting. Di area di bawah 30, udah ya. Teman-teman yang belum paham apa yang dengan SL dan TP itu, SL itu untuk menutup kerugian, membatasi kerugian secara otomatis. TP adalah untuk membatasi ke profit ya, membatasi profit. Sehingga dengan adanya L dan TP kita bisa terkontrol. Karena kalau tidak pakai SL dan TP apa yang terjadi? Suka dibiarin. Ini baru rugi 110 ribu nih. Biarin dulu kan seperti itu. Ya. Nah, teman-teman patokannya kalau RSI-nya udah masuk di 20, tadi udah masuk di 20 teman-teman. Maka contohnya dan di garis ininya candlenya dia masuk di area yang saya katakan area adalah ini garis EMA. Jadi kalau candlenya udah masuk di area ini, lalu ini udah di bawah, kita tinggal yang namanya buy atau sinyal atau pola candle barusan muncul. Ini ada gulping, harus kita udah buy tadi dari sini bisa buy. Kalau sini buy, batas resikonya asalnya di sini, TP-nya bisa di sini. Sebelum ini, karena nanti biasanya harga dia akan dulu. Jadi sebelum masuk ini, itu kalau yang teman-teman, itu kalau yang saya sering kali lakukan. Jadi sebenarnya kalau saja teman berani untuk nunggu kesabaran itu dalam artian untuk RSI tunggu benar-benar di area 70 atau di atas 70 itu lebih bagus. Contoh misalnya di sini RSI-nya dulu di area 3. M yang putih tipis EMA 50 bro. Putih tipis. Iya betul Kang Jen. Jain, betul. Nah, di sini udah 83 nih. Nah, kalau udah 83, teman-teman tinggal tunggu. Jadi jangan langsung sell. Tunggu candle. Ada pembalikan enggak? Ini ada pembalikan, tapi naik lagi. Begitu ini naik lagi, lalu ininya sebentar lagi akan namanya candle turun biasa. Ya, jadi di RSI-nya dia dari atas ke bawah. Lalu di sininya ada posisi pergerakan dari bawah ke atas masih naik. Maka setelahnya suka ada pergerakan high atau pergerakan yang lumayan kencang turun. Biasanya seperti itu. Artinya kalau teman-teman mau ngambil sell juga ketika ini udah di atas dan ininya masih bertahan di atas 70, maka kemungkinan besar itu stabilitas atau profitnya lo dapat biasanya. EMA yang nanti 50 ya, ini settingannya ya. EMA 10 eksponensial dan buka untuk aplikasinya, buka untuk EMA 10-nya. Lalu EMA 7-nya 7 eksponensial. Lalu untuk EMA 50-nya eksponensial semuanya tutup. Sampai 200 juga tutup. Jadi yang 200 ini adalah pantulan terakhir ya. Pantulan terakhir.
pantulan yang paling sakit. Kalau 20 jebol berarti ya terjun ke bawah. Yang paling unik harus teman-teman perhatikan adalah EMA 710. Ini jangan apa? Mungkin di yang lain nggak ada lah gitu ya. EMA 710. Jadi gini teman-teman. Tren sudah bentuk tren trennya up, trennya turun atau trennya naik. Jadi yang harus teman-teman lakukan sebenarnya, ya, yang teman-teman lakukan sebenarnya, pertama di candle perhatikan ada engulfing yang bikin turun. Yang kedua, kalau di judulnya tuh RSA-nya harus dari posisi 70. Oke, itu syaratnya. Ketiga, yang namanya tren terbentuk adalah, dicatat ya, yang namanya tren terbentuk adalah EMA 710 itu nyilang 50. Paham ya? EMA 710 itu nyilang EMA 50. Seperti gambar ini. Saya mau screenshot aja ya, teman-teman. Target untuk entry itu, ini yang tadi saya udah bikin ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin tanda di chartnya masing-masing, jadi area ini. Oke. Aduh, saya kok agak ngantuk ya. Oke. Ada lagi yang edukasi ngantuk. Saya belum minum kopi. Masalah itu apa? Karena badan belum fit. Oke, nah ini apa ini teman-teman? Candle engulfing. Yang masih belum paham, pahamilah pola candle pembalikan itu. Engulfing ada dua, banyak yang paling banyak muncul itu engulfing. Yang paling banyak muncul itu engulfing. Sama evening morning ya, evening star, morning star. Kan pembalikan lah, pelajari loh. Tombol profit makin banyak. Karena satu catatan simpel aja, adanya candle untuk dipakai analisa gitu aja. Adanya candle untuk memberikan informasi sebelumnya. Kita harus sebelumnya membuat pola gini, kita harus begini berikutnya. Sebelumnya bikin pola gini, kita begini berikutnya. Kedua, engulfing, pola pembalikan. Berarti tadinya naik, sekarang jadi dia turun. Yang kedua, di sini EMA 710-nya nyilang. Bikin kedua berarti. Kedua ini bikin EMA 710 nyilang. Kalau udah gitu sahnya apa, Bah? Sahnya untuk sell. Sellnya gimana, Bah? Perhatikan. Ini EMA 7. Pertanyaan saya, ada nggak body candle yang nembus EMA 7? Nggak ada. Selama tidak ada body candle yang nembus EMA 7, teman-teman tidak boleh pikir, tapi lakukan sell. Ini EMA 7 ini sakti loh. Selama tidak jebol body, selama tidak jebol sell. Kalau EMA 7-nya jebol body, bahaya tuh. Ini sumbu cuma nyentuh, sumbu nyentuh, cuma sumbu nyentuh gitu. Terus saja. Ya ini aja. Saya untuk teman-teman semua ini. Yang panah nih. Candle hijau. Jebol body EMA 7 nggak? Enggak. Dia nggak jebol body EMA 7. Kalau lihat atau kalau tahu itu,
Gak usah ragu, gaspol sel aja. SA-nya tipis-tipis itu. S-nya di atas yang 10. Misalnya teman langsung dari sini tadi, S ini tipis gitu ya. Sekarang gimana? Udah terjun nggak? Karena engulfing harus ini, channel yang ini turun. Bang, kalau emang tujuannya ke jebol body dikit, jangan dulu bang. Tunggu EMA 10-nya kejebol apa enggak. Kalau body EMA 10, kalau garis EMA 10 ini yang biru muda. Kalau garis EMA 10-nya tidak kejebol, jangan dulu transaksi. Gitu, teman. Nah, ini apakah ini bisa untuk semua time frame? Ya bisa. Yang harus kita pahami ialah tingkat waktu tunggunya kalau time frame-nya makin besar, berarti kesabaran kita harus makin gede. Jangan pernah samakan scalping sniper. Banyak yang menjuluki saya adalah scalping sniper. Ada siapa yang bilang tadi, halo bos sniper katanya. Halo bos sniper. Ya saya sniper, kenapa? Karena kalau udah buat profit, ya udah paling sisa 1 layer deh. Udah profit saya ambil. Dan teman-teman akan ketemu sendiri deh. Teman-teman akan sendiri. Jadi kalau kita scalping sniper yang cepat, ngentri, cepat diambil, tapi tentu tidak ABC ya. Saya pernah ABC. Profit dada gede ambilnya. Teman-teman guessin misalnya mau time yang lebih gede biar lebih tenang 15 misalnya. Berarti teman nunggunya harus lebih sabar. Berarti teman-teman bukan sniper lagi, tapi termasuknya udah semi intraday. Sabar nunggu gitu kan. Kalau saya udah close 2 kali, saya udah pergi kemana-mana, ya teman-teman pakai kopi aja dulu. Ibaratnya gitu. Kalau ini bisa berlaku untuk semua teknik trading, atau teman-teman mau tipe trading swing, intraday atau ya. Oke, ini untuk kalau misalnya gimana? Banyak sama aja kebalikannya. Banyak tinggal kebalikan. Nah, ini coba lihat yang sekarang. Dia jebol nggak? Kalau misalnya akhirnya dia masih tidak jebol emang ini, ya berarti bisa sell lagi. Susah banget dia menjebolnya. Kalau misalnya ya sama aja kalau baik juga gitu. Syaratnya ini teman-teman, syaratnya di sini teman-teman. Tinggal 7 menit lagi. Kenapa kalau edukasi cuma jam? Nggak bisa silakan. Sejam aja. Biar penasaran, biar kangen. Nah, ini penyelangan yang 710. Kalau udah terjadi penyelangan yang 710 ke 50 oleh candle ini, oleh pasukan candle ini. Kalau udah gitu ya tunggu aja. Dia ke jebol, buy lagi. Udah profit, buy lagi terus selama belum jebol body ke bawah. Lalu ketika RSI-nya sudah ada di antara ini, kita harus, saran saya, santuy dulu. Ya, saya santuy dulu ya. Oke. Itu cara entry dengan menggunakan garis bantuan pakai. Bapak, kalau di siang banyak yang bertanya, ada yang ngirim saya, ini kenapa saya ada engulfing buy jadi rugi ya. Perhatikan garis paramanya teman-teman.
Kalau garis paralelnya dempetan begini, jangan dipakai. Teori MRC, teori yang baru jangan dipakai. Lu bakal dempetan ini pakai jurus apa kita ngentri, ngomong ngentri? Di luar sana ada tipe trader yang tidak mau ngambil area sideways. Ada juga yang sukanya area sideways. Orang bebas-bebas aja ya. Nah, tapi kalau hanya lagi area sideways, ya kita tinggal bikin yang namanya garis support resisten pendek. Garisin aja. Ini garis. Jadi sell buy, masuk ke sini buy, masuk ke sini sell, masuk ke sini buy, masuk ke sini sell. Kapan sampai terjadi penjebolan? Kalau udah penjebolan, udah langsung sell buy lagi. Tunggu dia MRC-nya. Kalau udah dia jebol tuh, yang ini udah jebol, ya udah tunggu. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak ini kan tidak dempet. Buy 36 buy 3 3860 kan ini saya buy limit Mas Nur. Dasarnya dari mana Pak? H1 ya H1 support, tapi karena namanya juga H1 pasti ini nunggunya lumayan lama. Kemungkinan candle ini selesai dulu berarti jam 9, hari ini kemungkinan bisa ambil jam 10. Tapi hati-hati nanti jalan adanya sudah. Tadi saya udah info ya di grup 9 adanya sudah. Saja spike lalu terbang, nggak apa-apa. Gitu. Itu Mas Nur ya. Support dasarnya mana? Silakan teman-teman ada nanya jelas dengan bahasan saya. Saya berharap sih jelas. Ya Abah mau nanya Abah. Bentar saya gedein volume. Silakan Pak. Ya, misalnya nih kita lagi downtrend ya, seperti tadi di M5 yang di layout. Tadi kan dia sudah downtrend. Kadang-kadang si candle ini belum tuh di MA7 masih belum menyentuh tuh sudah. Nah kita entry-nya tuh nunggu si candle itu nyentuh atau gimana Abah? Karena dia nyentuh aja udah turun lagi tuh Abah. Mana? Ada tuh Abah. Yang merah tuh, yang sudah panjang, belum nyentuh MA7 tuh. Belum nyentuh MA7 dia udah turun. Ya mendekati lah. Iya mendekat. Jadi itu kadang-kadang seperti itu tuh Abah. Waduh, kita mau nggak udah turun lagi gitu. Sebaiknya tuh. Arya mau Pak Arya mau tahu nggak jawabannya? Apa tuh? Mau Kalau Bapak melihat area yang melakukan hati, nggak ngentri, gitu. Oh, ya. Gitu aja. Kenapa bingung? Pak itu udah punya beberapa setup entry yang kalau dibuka sering kali profit. Tiba-tiba ketemulah kita area atau pola candle yang malah bikin kita bingung. Jawabannya kalau tidak dengan hati kita dan belum masuk ke area yang atau SOP-nya Pak Aryo, jangan ngentri. Oke, siap. Turun apa? Ya, sama. Ini mas senior saya. Oke, yang lain silakan. Mas Bro monitor deh. Saya kangen Mas Bro. Tadi ada Mas Bro tadi. Gak ada ya dia sekarang. Mas Bro ini teman kita dari Bekasi. Pernah ketemu saya satu kali. Setelah ketemu saya jago copet sehingga tiap hari dia sekarang WDN. Ada lagi yang mau nanya silakan teman-teman. Nah ini yang jago MRC ini ada nih.
Bang Hisam dari Samarinda nih. Sok mic-nya. Bang Hisam, gimana? Ada curhat lagi atau sudah mantap? Bang? Akunnya udah berkembang, Bang? Berkembang sih, Pak. Tadi siang saya ikut Abah itu dari habis Lebaran ya, kalau nggak salah itu ya. 3 bulan itu saya trading modal 1 juta, sudah di 200 juta. Nah, ini, mantap. Nah, terus ini, Pak, kesalahan saya selalu jebak di konsolidasi aja sih, Pak. Dan itu bikin emosi memuncak ya? Saya kalau sudah dikonsolidasi kejebak 2 kali SL saya stop. Ya, bagus kalau gitu. Cuman akun kecil-kecil rontok semua, Bah. Nah, yang waktu itu Bang Hisam nelpon saya waktu saya di cucian mobil, waktu itu sampai lama itu nelpon. Ya? Gimana itu akunnya berkembang kayak kecil? Ya berkembang, Mbak, berkembang. Ya kan kemarin itu, yang waktu Bang Hisam kemarin nelpon kan Bang Hisam nanyain bagaimana cara mengelola manajemen. Itu bisa dengan kita mengelola resiko dengan kita ternak akun kan gitu ya Bang. Saya info gitu Bang Hisam. Nah, kabar ternak akunnya apa masih gagal total atau memang sudah mulai ada perubahan? Akun utamanya sih alhamdulillah ya kan. Akun kecil-kecil itu kan totalnya ada 8 akun ya saya total itu. Gila. Akun apa aja tuh? Akun namanya akun apa aja? Curiga ada akun bekal untuk nikah tuh. Waduh. Nah itu terus rontoknya ini kalau di akun kecil-kecil ini waktu jalan baru saya open ternyata itu konsolidasi itu loh. Way kejebaknya di situ aja, Pak. Kalau akun kecilnya. Ya, kadang antara jumlah dan emosi yang sulit itu ngatur itu loh, teman-teman. Benar nggak, Bang? Bang Hisam setelah putus cinta dapat pacar baru langsung naik, Bang. Waduh, ini ada tembakan dari Bekasi, udah curhat ke Bekasi, Bang Hisam nih. Nah jadi gitu ya. Oke, ini teman-teman barusan cerita lah ya lumayan ya. Udah ada perkembangan. Sebenarnya teman-teman semuanya ada perkembangan. Jadi jawabannya simpel dari semua keraguannya teman-teman. Kalau kita masih bingung atau tidak ada area yang bisa kita ambil untuk entry, jangan entry. Itu aja. Yang teman-teman tahu, bah saya hanya baru tahu tentang hanya engulfing aja, kita ngentunya di engulfing. Udah, kalau nggak ada jangan dipaksakan. Sambil mempelajari teori A, teori B, teori C, teori D. Jadi simpulannya, kalau teman-teman ingin mempelajari setup A, fokuslah di setup A. Setelah setup A menghasilkan uang, lakukan terus, saya sambil gini ya. Lakukan terus setup A sambil mempelajari setup B. Ketika setup A sudah menghasilkan uang, lalu B mulai menghasilkan uang, pelajari setup C sambil terus melakukan setup A dan B. Dan seterusnya seperti itu. Yang bahaya apa? Yang bahaya ganti strategi. Ada orang pakai ini, oh bagus kayaknya, ngikut. B-nya tetangga pakai ini, profit terus, ngikut. Besoknya lagi ada teman dekat, oh pakai ini, profit dia, ngikut lagi. Sebulan akhirnya puyeng. Nah, khawatir ke itu. Ya, jelas teman-teman? Udah sejam lebih. Selebihnya kita lanjut diskusi di grup WA. Bagi teman-teman yang belum masuk di grup WA, boleh japri saya ya, untuk saya masukin ke grup WA biar diskusinya enak. Nah, coba yang tadi ketika awal saya kan udah bilang, ketika kita buy, lalu kita TP-nya di mana? TP-nya di sini. Di bawah M50, yaitu di sini. Yang tadi buy masuk TP.
Kenapa? Karena biasanya sudah mantul, udah mantul, turun lagi. Berarti kalau teman-teman mau nge-sell limit, ya di area garis M50. Jadikan garis-garis EMA sebagai area-area pantulan. Jelas ya teman-teman? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, rangkuman dia ada beberapa. Bentar, saya baca dulu nih punya atau pertanyaan dari rangkum. Jadi ada berapa cara entry dan apa saja? Oke. Berapa entry dan apa saja? Pertama, saya tetap menggunakan support and resistance dengan dibantu pantauan SNR-nya menggunakan RSI, yaitu saya tunggu ketika RSI di area 30 atau malah di bawahnya dengan patokan atau dengan tolak ukur si candle dia masuk area support juga, yaitu masuk salah satu garis EMA. Jadi saya dengan SNR juga menggunakan. Yang kedua, ketika harga sudah membentuk trend, ya, kalau misalnya trend begini, dan tandai penyilang 4710 ke 50, maka saya melakukan entry yang aneh-aneh ketika candle udah menyentuh sumbunya, membuat sumbu sentuhan di EMA 7. Kalau dia trennya pas, kalau trennya saya Pak, di MRC, SNR dipakai, MRC-nya juga dipakai. Bedanya, kalau untuk SNR dia lakukan ketika pembalikan, kalau untuk MRC ketika penerusan. Yang ketiga, ketika market sideways, saya bikin SNR pendek, lalu sell buy aja itu di SNR pendek. Dan sideways itu tandanya EMA-nya nge-dem. Itu ya. Yang atau untuk mencari data sinyal bentuk candle seperti apa adalah pola candle pembalikan, yaitu engulfing, evening star atau morning star. Selebihnya teman-teman nanti pelajari. Saya akan share nanti coba. Ya, itu jadi tidak banyak yang saya ambil, sekitar 4 setup yang saya sering lakukan. Gitu ya. Untuk buy limit tadi bisakah karena candle mulai naik lagi? Buy limit kita mau pasang buy limit di mana? Tidak untuk area buy limit. Kecuali kalau mau buy limit yang ikutin saya ini. Bisa ini di sini. Karena nanti ini bisa aja naik dulu lalu terjun, lalu naik. Bisa aja seperti itu. Yang area saya ini yang tadi udah dibuat bisa untuk mengikuti. Oke. Cukup teman-teman? Cukup. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini banyak sekali yang kita alhamdulillah malam hari ini, mungkin karena kangen ingin hidup juga. Terima kasih atas waktunya. Satu hal yang ingin saya harapkan dari teman-teman semua, tujuan saya bikin acara seperti ini, saya juga bukan master, saya sama-sama belajar, tapi saya ingin teman-teman sendiri menjadi trader, bukan trader tergantung sinyal, bukan trader tergantung pasar. Itu. Oke, kalau teman-teman udah pada punya rezeki besar, udah pada profit, pesan saya besarkan akun, nabunglah di akun, supaya nanti dari trading ini bisa menjadi izin full margin dulu boleh. Full marginnya dari hasil WD ya Bang Isam. Oke teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kata. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.